Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman semua, hari ini saya kedatangan tamu ya yang luar biasa di hari Jumat yang berkah ini, Pak Darmadi M. Biomed. Iya, Betul ya? betul. Ustaz. Beliau magister dalam bidang biomed. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol yang ternyata sudah berpengalaman memfasdu. Temannya, boleh bilang pasiennya sebanyak 600 orang. Kalau 1000 nanti pecah rekor insya Allah ya. Masya Allah. Ustaz. Gimana Pak Darmadi, sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Saya alhamdulillah biasa di fase memang. Pernah asam urat tuh, asam urat. Apa nih? Waktu itu belum ngerti kan. Ini sakit apa tuh? Dipijit, nggak sembuh. Dibekam, belum juga. Di fasdu, alhamdulillah. Cespleng, selesai gitu asam urat kan. Ternyata fasdu. Nah beliau memang praktisinya, kemudian memang secara akademisi pun memang di situ. Bisa cerita dulu Pak tentang fasdu itu gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, saya merupakan salah satu dari dosen di prodi TLM di Universitas Abdul Rahab. Kebetulan saya saat ini memegang mata kuliah namanya flebotomi. Apa namanya? Flebotomi. Flebotomi. Iya, flebotomi. Jadi flebotomi ini sebenarnya bukan mirip, memang cara fasdu itu sebenarnya flebotomi. Dalam bahasa kedokteran ya. namanya flebotomi. Kalau dalam bahasa Arab ya, fasdu. Saya pernah muzakarah juga dengan salah satu ulama, 3 yang pernah dibuat oleh Nabi. Betul. Ya, pertama adalah hijamah, yang kedua al-kail namanya, yang ketiga adalah fasdu. Dari 3 yang pernah dibuat Nabi ini, 2 yang dianjurkan, yaitu hijamah dan fasdu. Jadi alhamdulillah yang kain sudutan api ya. Ya, sudutan api itu yang tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan Nabi. Tapi boleh. Ada orang-orang tertentu. Ada orang tertentu. Okay. Nah, jadi alhamdulillah saya fasdu ini sudah semenjak tahun 2006. 2006. Cuman saya tidak membuat satu seperti pengobatan yang sifatnya permanen seperti itu, karena memang status saya adalah dosen. Jadi hanya on call saja. Jadi dan saya juga kadang-kadang diundang juga ke seperti di Rohil ya, di Bengkalis, di kemarin tuh ada lebih kurang 20 orang yang saya fasdu daerah Pelamboyan. Banyak sebenarnya. Di waktu saya ngambil studi di magister di Padang di ya? Unan juga saya pernah memfasdu salah satu saudara kita dari Australia. Memang mukim di Australia, memang di sana, tapi asli orang Padang. Kebetulan beliau sedang sakit asam urat. Jadi ketika itu diperiksa oleh salah satu dokter dari M. Jamil, itu kadarnya sampai 17 miligram per desiliter. Padahal nilai normal cuma 3-7. Iya. Jadi 8 udah kena. Jangankan 8, 7 koma sebenarnya sudah naik dia, sudah tinggi, menyatakan tinggi gitu. Saya kemarin 8 Bang asam uratnya. Kalau asam urat ini sebenarnya 0, sekian itu sudah meningkat. Sudah meningkat. Jadi alhamdulillah ketika itu 4 hari 4 malam namanya Maulana Syarifuddin tidak bangun-bangun, bahkan buang air besar tuh harus diangkat. 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Masya Allah. Jadi ketika itu saya datang karena dipanggil oleh salah satu saudara kita di sana. Saya lakukan pengobatan fasdu ini. 3 titik yang saya ambil. Di tangan ada 2 titik dan di kaki ada 1 titik. Alhamdulillah setelah setengah jam setelah itu langsung duduk. Bisa bergerak ya? Langsung bergerak. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya emang luar biasa fasdu ini ya. Sekali tusuk langsung sembuh, emang luar biasa. Cuma pertanyaannya sekarang di bulan Ramadan, boleh nggak nih di fasdu nih? Iya. Kalau di bulan puasa, kita kan ada syarat ya. Syarat untuk pasien yang boleh fasdu itu seperti apa, ya kan? Selama saya menjalani fasdu ini memang ada
beberapa orang ketika di fase ini dalam keadaan pingsan, langsung pingsan. betul. Jadi memang harus ada syaratnya. Betul. Salah satu syaratnya adalah tekanan darah tidak boleh rendah. Tidak boleh rendah. Kemudian dalam keadaan fit. Kalau seandainya dia mau fasdu di pagi hari, tadi malam dia begadang, itu sebaiknya tidak. Begitu juga ketika di bulan puasa. Ya, di bulan puasa ini sebenarnya kan kita sudah menahan ya lebih kurang berapa jam, 10 atau 12 jam itu. Jadi metabolisme tubuh itu kan diambil dari hati ya, karena memang tempat penyimpanan dari cadangan makanan itu di hati. Ketika diambil darah ketika bulan puasa ditakutkan gitu ya, ditakutkan pingsan gitu. Makanya sebaiknya di bulan puasa ini fasdu ini dilakukan setelah, kalau seandainya kita maghrib itu pendek, setelah tarawih lah sebenarnya, setelah tarawih itu atau setelah sahur. Setelah sahur boleh kita ambil fasdu. Cara menentukan di kaki atau di tangan itu gimana? Oke. Jadi fasdu ini kan ada beberapa jenis penyakit yang bisa kita lakukan praktik fasdu ini. Selama saya sebagai praktisi, ini ada beberapa jenisnya, diantaranya adalah penyakit gula. Penyakit gula, kemudian ada penyakit kolesterol, kemudian asam urat, kemudian jantung juga Ustaz bagus. Jantung, kemudian saya pernah menangani pasien vertigo. Vertigo. Alhamdulillah pasien ini mengatakan ke saya sholat 2 rakaat aja sih berat, mau tumbang saja. Tapi ketika dia mengikuti anjuran saya selama 40 hari ambil darahnya, alhamdulillah di bulan puasa 23 rakaat sholat tarawih bisa dilaksanakan sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi penyakit seperti itu yang bisa kita fasdu. Dan ada beberapa bulan kebelakangan saya juga mencoba pasien yang gatal. Pasien gatal, alhamdulillah Ustaz. Dengan fasdu ini pasien yang gatal itu memang berkurang. Gatalnya berkurang gitu. Jadi saya pernah lakukan riset kecil-kecilan, ya kan, riset kecil-kecilan terhadap kadar gula darah. Ya. Jadi saya ukur, saya timbang pasien dengan kadar gula darah tinggi, kemudian sebelum di fasdu, praktik fasdu ini cek berapa kadarnya. Setelah itu berapa jam setelah itu saya lakukan ukur lagi setelah di fasdu, ternyata terjadi penurunan. Masya Allah. Terjadi penurunan. Jadi rasionalnya terjadinya peningkatan kadar di dalam darah. Itu kan darah kan meningkat. Apa kadar misalnya kolesterol, asam urat, kemudian gula itu kan meningkat. Ketika kita ambil darahnya, jadi zat yang ada di dalam darah itu akan keluar. Sebenarnya bukan, ada orang mengatakan darah kotor, sebenarnya bukan darah kotor, bukan darah kotor. Jadi dikatakan pernyataan darah kotor tuh dengan peningkatan kadar sesuatu itu maka dikatakan kotor. Sebenarnya darah tidak ada kotor. Cuman ketika kadar itu meningkat, itu dikatakan oleh orang awam adalah kotor. Orang awam ya, betul. Seperti itu. Gitu. Cuma secara ilmiah begitu ya. Iya, seperti itu. Jadi luar biasa ya. Pertama ya ajaib, kemudian ilmiah ya kan. Iya. Alamiah juga, dan penuh barokah ya insya Allah ya. Masya Allah. Jadi kapan saya bisa di fasdu nih? Tinggal diatur waktunya Ustaz. Ya. Jadi sebenarnya kita kembali kepada sunnah kan. Betul. Karena memang sunnah ini dalam sunnah itu ada kejayaan. Ya, Masya Allah. Kita mesti yakini pengobatan sunnah ini membawa keberkahan. Alhamdulillah, insya Allah. Oke, jadi malam ya. Insya Allah. Habis tarawih ya. Boleh Ustaz. Malam ini atau besok? Free nih Ustaz ya, insya Allah. Boleh. Oke. Jadi teman-teman semua, demikian obrolan singkat kita dengan terapi ya, dengan terapi fasdu Pak Darmadi M. Biomed, yang beliau memang dosen ya, dosen di Universitas Abdurrab Pekanbaru. Oke teman-teman semua, kita akan lanjut dengan episode berikutnya. Saya di fasdu oleh beliau, ya kan? Jangan kemana-mana. Memang yang ada orang takut dengan darah, ya kan? Ya. Nanti lihat langsung bagaimana videonya. Insya Allah
malam ini kita akan fasdu. Terima kasih Pak Darmadi. Sama-sama Ustaz. Buat teman-teman semua, tetap follow, kemudian subscribe channel ini, dan silakan berikan komentar. Insya Allah kita akan bahas kalau ada pertanyaan Pak ya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.